Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam sarapan sapaan pengharapan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan, perlindungan-Mu dalam istirahat kami, sehingga pagi ini Tuhan Kau bangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu pimpinan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Tuntun dan pimpin Tuhan di dalam perenungan firman-Mu saat pagi ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya beri tema Janda Sarfat versus pemeliharaan Tuhan dalam segala keterbatasan. Nats Alkitabnya terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Amin. Bapak Ibu, mungkin sudah sangat sering ya kita membaca teks Alkitab tentang janda Sarfat dan Nabi Elia ini. Nah, mari kita lihat bagaimanakah kehidupan seorang janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu bukan orang yang istimewa. Dia juga bukan umat pilihan Tuhan karena dia berasal dari daerah Sidon. Daerah Sidon adalah daerah berasalnya Ratu Isabel, yaitu istrinya Raja Ahab. Di kota itu juga merupakan pusat pemujaan dewa Baal. Janda Sarfat hidup di dalam kemiskinan sebelum berjumpa dengan Nabi Elia. Janda ini dalam keadaan hampir putus asa dan menyerah karena kondisi yang dialaminya. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Nabi Elia, ini merupakan titik balik pemulihan kehidupan janda Sarfat dan anaknya. Tuhan memakai janda Sarfat ini bukan dalam kondisi kehidupannya yang baik, tapi justru dalam kondisi buruk. Namun, janda Sarfat tetap bersedia. Bapak Ibu, dari tindakan janda Sarfat ini kita menjumpai 3 bentuk iman yang menjadikan janda Sarfat ini istimewa dan Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Yang pertama, janda Sarfat ini mengasihi sesamanya. Dalam kondisi segala keterbatasan hidupnya, janda Sarfat harus mengalami ujian dengan dia menerima orang asing, yaitu Nabi Elia. Kondisi ini bisa membuat janda Sarfat tidak nyaman karena dia seorang janda dan budaya di situ akan memandang negatif. Tetapi janda Sarfat ini tetap bersikap ramah dan tidak berpandangan negatif. Dia tetap mengasihi dan menolong Nabi Elia untuk pemeliharaan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, janda Sarfat ini bertindak dengan iman yang besar. Ternyata janda Sarfat ini, Bapak Ibu, bukan hanya menerima Nabi Elia, tapi dia juga menurut ketika diperintahkan oleh Nabi Elia untuk membuat sepotong roti bundar kecil bagi Nabi Elia. Meskipun saat itu kita tahu kondisi dia hanya mempunyai sedikit tepung dan juga minyak. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa
yang dilakukan oleh janda Sarfat. Ia percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bentuk iman yang ketiga yang dilakukan oleh janda di Sarfat adalah dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan melakukan apa yang diperintahkan Elia, janda ini membuktikan kasih yang besar kepada Tuhan, sehingga Tuhan memelihara hidup janda ini lebih dari sebelumnya. Di dalam memberi, janda ini diberi. Di dalam menyalurkan berkat, ia menerima berkat. Nah, Bapak Ibu, kondisi yang dialami oleh janda ini mungkin juga dialami dari sebagian besar kita. Mengingat kondisi saat ini belum pulih sepenuhnya. Ekonomi yang masih belum juga mengalami pemulihan. Ditambah lagi saat ini Bapak Ibu, beberapa kebutuhan pokok harganya melambung. Itu juga menjadi kondisi yang membuat terutama kaum ibu ya Bapak Ibu, kita menjadi berpikir untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun Bapak Ibu, janganlah kita berputus asa. Mari kita juga bertindak dengan iman seperti yang dilakukan janda Sarfat di atas, sehingga pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Di dalam memberi, kita akan diberi. Di dalam menyalurkan berkat, kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan apa yang dilakukan janda di Sarfat, Engkau yang memberkatinya di dalam segala keterbatasan yang dialaminya. Saat ini pun Tuhan, mungkin ada sebagian dari kami juga Tuhan yang memiliki segala keterbatasan di dalam kehidupannya. Namun biarlah firman-Mu Tuhan boleh memberikan kekuatan buat kami, untuk kami tetap mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat karena Engkau sudah memberkati memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat pagi ini kami juga menyatukan hati kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani Engkau, baik Bapak Pendeta Mario Gunawan, Saudari Anita Carolina, juga anak-anak-Mu yang duduk di dalam kemajelisan para penatua. Tuhan, Engkau memberkati karya layanan mereka. Engkau memberkati ketulusan dan sukacita di dalam melayani jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kasih-Mu juga akan terus menguatkan seluruh anak-anak-Mu yang melayani Engkau di dalam perkembangan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini hanya di dalam kemurahan dan kasih anugerah-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.